Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 3 ya. Untuk ini halaman berapa ini? Halaman 85 ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, maka gunakanlah playlist ini. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan dicek dan link ini efektif untuk laptop atau komputer ya. Jadi untuk HP langsung saja di tap di channelnya atau namanya di sini, masuk ke channel ya, cari playlist kelas 4 buku tematik. Oke. Kita sekarang akan bahas pembelajaran 3. Hari ini Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang tentang seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak ini bernama Pak Andi. Ya. Pak Andi bekerja di mall dari pukul 5 ya, jam 15 itu berarti jam 3 sore sampai pukul 21 WIB. WIB itu singkatan dari waktu Indonesia Barat ya. 21 ini berarti kalau dikurangi 12 adalah jam 9 ya. Jadi dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Pagi hari Pak Andi melihat badut ya di sebuah taman bermain yang letaknya tak jauh dari mall ya, sampai akhirnya pembicaraan ya, pagi hari Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tak jauh dari mall, sampai akhirnya pembicaraan ayah Dayu dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tak jauh dari mall yang Dayu kunjungi. Ya, kita bacanya mall saja ya, bukan mall. Karena mall itu tidak baku. Oke. Nah ini Pak Andi. Pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Iya, menjadi badut merupakan salah satu pekerjaan jasa. Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dengan suatu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita cari tahu. Ya. Jasa apa? Jasa membuat keceriaan ya, badut itu. Amatilah gambar di bawah ini, produksi buku. Ya, ini adalah percetakan buku. Kemudian bursa buku, jadi bukunya itu dijual. Jadi ini adalah produksi, ini adalah distribusi, menjual ya. Dan konsumsi buku. Jadi orang membeli dan membacanya atau menulis di atas buku itu adalah konsumsi buku. Ya. Ingatkah kalian kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, ya, distribusi dan konsumsi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, apakah yang dimaksud produksi dan produsen? Ya, kalau produksi, ya definisinya adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Jasa. Ya, barang misal buku, ya, pensil, makanan. Nah, kalau jasa, misalnya guru, ya, polisi. Ya, ini adalah jangan guru polisi, ini orangnya bukan produksi ya. Jasa ini adalah jasa pengajaran, keamanan. Nah, ini adalah jasa, ya, keceriaan, ya, jasa. Kalau produsen, produsen ini adalah orang yang melakukan kegiatan produksi, orang atau badan usaha ya, orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi.
Ya, contohnya misalnya pabrik buku atau percetakan buku ya, percetakan buku kalau bukan pabrik istilahnya, percetakan buku. Ini produsen pabrik pensil atau yang makanan ini adalah warung ya, warung itu adalah produsen makanan, warung ya, warung makanan tentu saja, misalnya warung Tegal ya. Atau yang jasa ya, ini yang barang ya, barang. Yang jasa ini yang barang ya, barang. Yang jasa itu contohnya di sini adalah pengajaran, yaitu guru atau tentor dan lain-lain. Terus di sini ada keamanan, contohnya polisi, satpam. Nah, ini adalah produsen yang menghasilkan jasa keamanan ya. Guru juga produsen, menghasilkan jasa pengajaran ya. Tentor juga ya, atau tutor ya, kita menyebutnya tutor atau tentor. Nah, apa yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? Distribusi, nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa ya, kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, misalnya adalah angkutan ya, toko ya, warung ya, toko ya, biasanya ya, toko gitu aja. Kalau warung tadi kan sudah kita gunakan sebagai produsen ya, toko. Terus toko grosir ya, kemudian minimarket ya, minimarket dan lain-lain ya. Kalau distributor ya, ini adalah orang atau usaha, orang yang ya menyalurkan barang atau jasa. Misalnya sekolah ya, sekolah ini kan mendistribusikan ilmu ya, sekolah ya, les-lesan, tempat les. Terus atau mungkin menyalurkan ya, distributornya adalah sekolah. Terus ini ya, apa, usaha pengangkutan, pengusaha ya, pengusaha. Distributornya itu adalah sekolah. Terus pengusaha angkutan ya, yang mendistribusikan, sekolah ini mendistribusikan ilmu kepada siswa. Produsennya guru ya, konsumennya murid. Nah, sekolah itu bertindak sebagai distributor ilmunya. Terus toko distribusi, toko itu termasuk ya, kegiatan distribusi. Toko menjual ya, di sini toko menjual, grosir, pokoknya kegiatan distribusi. Kalau distributor yang melakukan ya, dan lain-lain. Usaha atau orang yang menyalurkan. Apa yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Konsumsi dulu adalah kegiatan, untuk ini ya, untuk ini angkutan mengangkut ya, mengangkut. Pokoknya ada aktif ini ya, angkutan mengangkut. Kasih keterangan sendiri ya. Jadi tadi Pak Ali merasa ada yang kurang. Angkutan mengangkut barang, toko menjual buku. Ini adalah distribusi ya. Grosir menjual barang, minimarket menjual barang. Ini proses menjualnya, menjual barang ya. Nah, kalau ini
tokonya itu sendiri, sekolahnya itu sendiri, pengusahanya itu sendiri, tokonya itu sendiri, dan ini prosesnya. Jadi distribusi itu prosesnya, kalau distributor adalah yang melakukan, intinya itu. Mungkin tadi Pak Ali bikin kalimatnya kurang lengkap, dilengkapi aja, maaf tadi awalnya nggak lengkap. Konsumsi ini kegiatan memakai atau menghabiskan nilai ekonomi suatu barang, ya, kegiatan memakai hasil produksi. Misalnya ya, kegiatan makan, kegiatan bersekolah, belajar di sekolah, ya, nonton film, ya. Jadi ini adalah kegiatan, ya. Jadi yang ini juga ya, kegiatan mengangkutnya, kegiatan jual belinya, kegiatan, ya itu kegiatannya. Kalau distribusi, konsumsi juga. Nah, kalau konsumen adalah orangnya, orang yang melakukan, misalnya konsumen adalah orang yang memakai hasil produksi, orang yang memakai hasil produksi. Misalnya anak yang sedang ulang tahun, ya, menyewa badut, ya, jadi memakai jasa badut, ya. Anak yang ulang tahun, orang yang sedang makan, ya, membeli makan. Konsumen ini pembeli makanan, penonton bioskop, ya, pada orangnya ya, sekali lagi. Ya, kalimatnya Pak Ali kalau misalnya kurang sip, kalian bikin kalimat sendiri. Nah, apa kegiatan penduduk pada gambar Rubik Ayo Mengamati? Gambar Rubik Ayo Mengamati adalah, nah ini, ada perusahaan percetakan, ya, percetakan buku sebagai produsen memproduksi barang, ya, yaitu buku. Ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua adalah proses pendistribusian barang atau buku melalui bursa buku. Proses pendistribusian buku atau barang, dalam hal ini adalah buku, ya, yang dilakukan ya, pada bursa buku, gitu aja, pada bursa buku. Kemudian yang ketiga adalah ini konsumsi buku. Seorang anak sebagai konsumen membeli buku. Nah, membeli buku itu artinya dia berposisi sebagai konsumen, mengkonsumsi buku itu, bukan dimakan bukunya, ya, dibaca. Cara mengkonsumsi buku dibaca, cara mengkonsumsi sandal dengan dipakai, cara mengkonsumsi baju dipakai, gitu. Bukan berarti mengkonsumsi selalu dimakan, ya. Dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Di antaranya adalah penulis buku, ada yang menata buku, ya, ada juga yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ya, prosesnya banyak, ada yang menjilid, ada yang menata buku di dalam kardus, ada sopir yang mengantar buku ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Nah, pilih salah satu di antara pekerja yang ada pada produksi buku, kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai dengan pilihanmu, tuliskan dalam tabel. Misalnya penulis buku. Nah, apa untuk menjadi seorang penulis buku itu apa yang harus dimiliki, yaitu keluasan wawasan,
keluasan wawasan yang luas gitu aja ya, wawasan yang luas, nah, yang luas ya, kemampuan menulis secara menarik ya, kemampuan menulis ya yang menarik ya, menarik minat pembaca ya, dan kemampuan menulis yang menarik dan kemampuan untuk ini apa, kayak ejaan gitu ya, bahasa Indonesia ya, kemampuan menulis yang menarik, kemudian aturan menulis ya, memahami aturan menulis yang benar, harus kreatif ya, banyak yang harus dimiliki oleh seorang penulis itu ya, harus kreatif, ulet ya, rajin ya, jadi disiplin ya, kalau nggak disiplin nggak selesai selesainya ya, tidak mudah menjadi seorang penulis. Jadi ini ya, ulet, rajin, disiplin, kreatif, aturan menulis juga paham, mampu menulis yang menarik sehingga topiknya itu disukai banyak orang ya, menarik dan ini ya, yang jelas bermanfaat. Nah, manfaatnya terserah. Ada buku yang bermanfaat untuk sebagai hiburan ya, yang lucu. Ada buku yang bermanfaat sebagai menambah ilmu pengetahuan ya. Jadi buku sendiri fungsinya masing-masing macam-macam ya. Buku merupakan sumber ilmu ya. Selain sumber ilmu juga sumber hiburan deh ya, sumber hiburan. Kadang-kadang ilmunya enggak seberapa tapi sangat menghibur. Sebagai pelajar tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu kota yang mendapati julukan kota pelajar, kota dengan julukan kota pelajar adalah Yogyakarta. Ya, kota pelajar. Wow, Yogyakarta banyak julukannya, kota budaya juga Yogyakarta loh ya. Jangan salah. Yogyakarta memiliki banyak keunikan memang ya. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui keunikan Yogyakarta, dan orang Yogyakarta itu lucu-lucu. Sungguh lucu, suka humor orangnya. Ya, kota Yogyakarta itu banyak keunikan. Pada pembelajaran 2 kamu sudah mengetahui keunikan Yogyakarta. Di antaranya dapat dilihat dari tempat wisata, transportasi, adat istiadat berupa upacara adat. Tidak hanya itu, Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi di Yogyakarta. Oleh karena itu banyak orang dari daerah lain bahkan dari mancanegara datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi di Yogyakarta adalah Universitas Gadjah Mada atau disingkat UGM. Dulunya UGM ini pertama kali didirikan itu berada di rumah ini, di kerajaan, di rumah Sultan ya. UGM ya, di rumah Kanjeng Sultan itu. Di pendopo Kesultanan. Jadi memang berdirinya UGM itu sangat didukung oleh Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono berarti ya. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi memiliki sejarah yang panjang UGM ini. Ya. Dan memang ini UGM ini adalah universitas yang sangat dicintai oleh masyarakat ya. Memang berakar dari ini ya, apa ya? Dukungan masyarakat secara langsung, nggak tiba-tiba berdiri karena didirikan ya. Selain UGM masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak yang bekerja sebagai dosen dan guru. Ya. Yogyakarta ini kalau orang menyebut Yogyakarta, yang pertama kali terlintas itu pasti budayanya. Jadi orang di Jakarta itu orang yang sangat memiliki kemauan yang tinggi untuk mempertahankan budaya. Itu saya akui. Ya. Yogyakarta, pendidikan.
Bagaimana karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus menghormati keragaman karakteristik, diantaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Orang Jogja itu plural, plural. Ya, begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal, para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Ya, perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Ya, sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal diadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam bekerja bakti. Amati gambar berikut. Apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik? Ya. Ya. Kita lihat agamanya beda-beda. Ini sukunya beda-beda. Edo ini jelas yang paling mudah dikenali ya, dari Papua. Kalau Beni itu kalau nggak salah dari Padang atau mana ya, Sumatera dia itu, Padang. Kalau Dayu dari Bali, loh. Lani ini dari Jakarta, suku Tionghoa. Ya. Apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang sedang dilakukan anak-anak gambar di atas? Tuliskan pendapatmu di bawah. Mereka sedang berdiskusi, ya. Mereka sedang berdiskusi. Mereka sedang berdiskusi. Ya, walaupun ya agama dan suku mereka berbeda, ya, suku mereka berbeda, mereka terlihat rukun, ya, rukun dan mampu bekerja sama, rukun dan bisa bekerja sama dengan baik, dan bisa bekerja sama dengan baik. Nah, kamu di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragamannya. Ada teman secara fisik berbeda-beda, ada teman agamanya juga berbeda, ada juga teman yang asal daerah tempat tinggal berbeda. Bagaimana kamu menyikapi keragaman karakteristik di sekolahmu? Dalam kolom berikut kita harus menghargai ya. Kita harus yang pertama menyadari bahwa ya masyarakat sangat beragam. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat beragam. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat beragam. Ya, jadi kita harus menyadari dulu nih, kita ini sangat beragam. Kemudian kita harus menghormati perbedaan. Kita harus menghormati ya perbedaan yang ada dan mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi untuk menjaga kerukunan. Loh, gitu loh ya. Justru sebenarnya dengan perbedaan ini kita itu harus bangga dan merasa bahwa kita sangat kaya. Ya. Kalau ngomong makanan saja, kalau luar negeri itu makanannya mungkin dihitung pakai jari gitu. Dalam satu daerah bisa ya. Atau salah satu negara pun ya. Mungkin masih mampu kita menyebutkan satu-satu. Ya, kalau Indonesia, waduh, pakai jari kaki, jari teman, jari tetangga masih kurang, sangat beragam. Ya, daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam.
ada dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, desa. Ya, di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai. Di antaranya adalah Sungai Opak. Opak itu kerupuk ya. Sungai Opak, Sungai Code. Wah, Code ini adalah anggota Kara ya. Bagi yang lihat Boruto pasti tahu. Ya. Sungai Code, ya, Sungai Kuning. Sungai Kuning ini adalah mungkin warnanya kuning ya. Sungai Progo, Sungai Gajah Wong, kalau tidak salah ada Kaliurang ya. Kaliurang itu kan sungai juga ya. Kali itu kan sungai. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Wah, gajah itu adalah elephant ya, binatang, wong itu manusia. Sungai Gajah Wong. Ya, kita lihat. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Ya, kali itu bahasa Jawa dari sungai. Kali Gajah Wong, ya, kali. Nah, Kaliurang, saya masih ingat ya di Yogyakarta. Pak Ali ini pernah pergi ke Jogja misalnya di Malioboro sana ya, nyari nasi kucing. Ya, Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17 kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen. Ya, kali kecil itu kalen. Nah, ini bahasa Jawa ini. Kalen yang lewat depan rumah namanya got. Nah, gitu ya. Yang airnya yang artinya kali kecil. Kalen itu kali kecil. Ya, dan kebetulan airnya pun hanya gemericik mengalir sedikit. Nah, ini kalinya ya. Ya, berikut cerita mengenai Kali Gajah Wong. Nah, kita akan bercerita ini. Hari itu, ya, Ki Sopowiro Belsiur Sopowiro. Nah, Sapawira itu kalau bahasa Indonesia, kalau orang Jawa menyebutnya Sopowiro. Hari itu Ki Sopowiro bersiul riang. Seperti biasanya ia akan memandikan gajah milik junjungannya. Gajah beneran ini. Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati Ki Sopowiro menuntun gajah yang dinamainya Kiai Dwi Pangga. Ya. Jadi orang Jawa itu kalau menyebut sesuatu yang dihormati itu namanya kiai. Keris itu juga kiai, bukan hanya ustadz ya. Jadi ustadz itu sangat dihormati ya, disebut kiai. Ustadz itu adalah ini ya, pengajar orang yang dihormati di agama Islam. Ya, kiai. Ya, jadi kiai bukan hanya ini aja, bukan hanya pemimpin agama Islam saja ya. Keris itu namanya juga kiai orang Jawa itu. Hewan itu juga kiai, ya. Kiai Dwi Pangga. Ya. Ki Sapa menuntun gajah dinamai Kiai Dwi Pangga. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di daerah Keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Negeri Siam itu Muang Thai, ya, Muang Thai atau Thailand. Negeri Siam itu Thailand sekarang. Dulu Thailand itu adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit, berarti masih dalam wilayahnya Majapahit. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengkilap, ya. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Ki Sopowiro kepada Kiai Dwi Pangga. Ki Pangga ya. Ki Sapawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya. Ya. Suatu hari Ki Sapawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya, rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya Ki Kerti Pejok untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. Ya, Ki Kerti, tolong aku ya. Aku benar-benar tak bisa kerja hari ini, kata Ki Sapawira. Tenang Kang, aku pasti akan membantumu, tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu nurut padaku. Aku takut jika nanti marah dan menyerangku, jawab Ki Kerti Pejok. Ya. Asal usul nama Kiai Gajah Wong, cerita rakyat Yogyakarta. Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya, jelas Ki Sapawira.
Ki Kerti Pejok mengangguk-angguk tanda mengerti. Lalu ia berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kerti Pejok mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Gajah Gendut, kau mau makan kelapa? Tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Ki Kerti Pejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kerti Pejok melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh badan tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilap. Setelah itu mereka pulang ke keraton Mataram. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku? Katanya Ki Kerti Pejok kepada Ki Sapowira. Jika kau tak keberatan, maukah kamu memandikan sekali lagi? Aku masih demam. Sedangkan gajah ini harus dimandikan setiap hari. Jawab Ki Sapowira. Baik Kang, aku tak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut, jadi aku tak kesulitan memandikannya, kata Ki Kerti Pejok. Terima kasih Kerti, lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini, kata Ki Sapowira. Keesokan harinya Ki Kerti Pejok menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai, Ki Kerti Pejok bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali, mana bisa gajah ini berendam. Aku sendiri saja tidak bisa, apalagi gajah sebesar ini, pikirnya dalam hati. Gajah Gendut, kita cari sungai yang lain aja. Sungai ini dangkal. Kau tak akan bisa berendam di sini. Ya, kita lanjutkan. Ki Kerti Pejok menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan aliran cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo kita ke sana, masuk berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini, kata Ki Kerti Pejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kerti Pejok berpikir dalam hati, ya, sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajah di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya cukup deras. Aneh kok selama ini Kanjeng Sultan nggak tahu keberadaan sungai ini ya. Saat sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kerti Pejok dan Kiai Dwi Pangga bahkan tidak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. Tolong, tolong, teriak Ki Kerti Pejok. Tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kerti Pejok dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan lanjut sampai ke laut selatan. Sungguh sangat disayangkan, mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kerti Pejok tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapowira berduka, ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong, yang berarti Sungai Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Siapa tokoh pada cerita di atas? Tokohnya yang jelas ada Ki siapa tadi? Ki Sapowira ya, Ki Sapowira. Ki Kerti Pejok, dan gajahnya sendiri ya, gajah Kiai. Ini Kiai atau Kiai ini namanya dulu ya, harus sebut ya. Kiai Kiai apa tadi? Kiai Dwi Pangga, Kiai Dwi Pangga.
seekor gajah. Dan rajanya adalah Sultan Agung ya, Sultan Agung. Nah, adakah tokoh antagonis dan protagonis? Antagonisnya tidak ada, adanya protagonis ya. Hanya tokoh protagonis. Dan semuanya adalah tokoh protagonis ya. Semua tokoh Ki Sapawira itu ya orang yang baik. Ki Sapawira orangnya baik, terus Ki Kertipejok juga baik. Gajahnya itu juga baik. Sultan Agung juga baik. Jadi di sini tidak memiliki tokoh antagonis, tidak ada yang jahat di sini. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Kegiatan apa yang paling menyenangkan bagi kamu? Tuliskan dalam kolom berikut. Ya, hari ini kita belajar tentang, kita review lagi ya. Ya, Yogyakarta keragaman ya, keragaman. Terus Yogyakarta, ya. Keragaman profesi, ya. Kita belajar tentang distribusi, konsumsi, ya, dan keragaman profesi. Ya, di awal-awal kita belajar pengertian distribusi, konsumsi, ya, belajar pengertian atau belajar ini harus saya pengertian produksi atau produsen, distribusi, ya, melawan distributor, membedakan ya, distributor, terus konsumsi dan konsumen. Kita juga belajar tentang keragaman dalam masyarakat. Ya, kita tadi keragaman ini ya, keragaman profesi, juga keragaman agama tadi ya. Terus cerita rakyat dari Yogyakarta. Ya, jadi cerita legenda tadi ya, dalam tanda kurung legenda. Ya, asal mula sesuatu, legenda. Asal mula Sungai Gajah Wong. Ada gajah dan ada wong atau orang yang hanyut di sungai. Kerjasama dengan orang tua. Apa saja keunikan daerah tempat tinggalmu? Diskusikan bersama anggota keluargamu, kemudian tuliskan. Ya, sekali lagi Pak Ali ya, karena tinggal di Surabaya, saya contohkan Surabaya. Ya, Surabaya adalah kota pahlawan. Surabaya ini adalah kota industri ya. Surabaya ya, adalah kota besar, sehingga banyak industri ya. Kebanyakan penduduknya ya di bidang jasa. Adalah kota besar ya, sehingga kebanyakan penduduknya bekerja sebagai ya, pegawai. Ya, pegawai. Entah itu pegawai pemerintahan, pegawai pabrik, ya, dan wira swasta. Ya, wira swasta. Jadi wira swasta bisa pedagang, bisa mungkin ini ya, wira swasta termasuk pemain badut itu wira swasta juga ya, berwira swasta dalam menjual jasa, baik pengelolanya maupun badutnya itu sendiri ya, berwira swasta, pegawai. Itu ya, yang karena pesisir juga ada yang nelayan tapi tidak mendominasi, karena di Surabaya tidak mendominasi. Yang mendominasi ya ini penduduknya sebagai pegawai dan wira swasta. Untuk pembelajaran 4 ya, kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.